welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau review beberapa novel yang aku baca di bulan Februari, karya dari Firda A. Putri. Sebelum itu, kita memasuki bulan Maret, tepatnya bulan suci Ramadan. Aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan puasa. Semoga bulan puasa di tahun ini penuh keberkahan, sehat, dan lancar selalu. Oke, novel yang aku baca ada 7 novel karya dari Firda A. Putri. Yang pertama itu ada Infantem. Ini novel pertamanya di tahun 2020 dengan ketebalan 487 halaman yang diterbitkan oleh Millennium. Di novel pertama ini menceritakan tentang seorang pria ketua mafia berusia 30 tahun yaitu Brandon Calamus yang tertarik dengan seorang wanita berusia 19 tahun bernama Bianca Adina. Pertemuan pertama mereka memang tidak seindah pada awalnya karena diawali dengan Bianca yang ingin menolong bapak-bapak tunanetra menyeberang jalan, dan seketika itu juga mobil Brandon berjalan hampir saja tertabrak. Namanya Brandon, kalau misalnya ada yang mengusik kehidupannya langsung ia bunuh. Nah, tapi lain halnya dengan Bianca. Dia mentolerir Bianca dengan alasan ia seorang perempuan. Padahal sebelumnya ia tidak memikirkan panjang kali lebar untuk membunuh orang apapun dengan gender apapun. Dan kali ini bedanya, Brandon tidak mau dibuat pusing lagi, apalagi dengan keberanian Bianca yang bisa menentang. Nah, pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya, ternyata Bianca selalu mengusik kehidupannya, bahkan sampai hadir di pikiran Brandon. Itu sudah hal yang membuat Brandon kesal. Entah kenapa ada suatu keunikan dalam diri Bianca yang membuat Brandon ingin mengurung Bianca dan masuk di kehidupan gelapnya. Novel dengan 487 halaman ini membuat aku yang membacanya agak ngeri ya, karena pada saat Bianca hamil anaknya pun Brandon tidak segan-segan untuk menyiksa Bianca. Bayangin, ia menendang perut ada bayi manusia hidup di dalamnya, tapi jiwa mafianya tetap melekat di dalam diri Brandon. Sampai akhirnya Bianca pun tidak mengerti apakah ia sudah jatuh cinta kepada Brandon atau dia hanya takut kalau misalnya dia lepas dari Brandon dia akan lebih tersiksa lagi. Menurut aku it look like simple ya covernya, dark, Infantem. Infantem tuh infant, tuh dari medisi, infant, bayi, kehidupan. Aku nggak tahu what the meaning of Infantem. Aku cari di Google pun rancu. Next novel kedua yaitu Anemone. Ini terbit di tahun 2021 dengan ketebalan 450 halaman, diterbitkan oleh Androcenta Publisher. Ini pernah menjadi novel bestseller juga, berawal dari cinta segi empat yang membuat alur cerita ini terasa begitu unik. Adanya kemunculan dendam antara dua sahabat, Naira dan Dara. Dara adalah tokoh novel utama yang dinikahi oleh Kenan Adam. Pernikahan mereka yang menginjak usia 5 bulan mengalami keganjalan. Entah Dara tidak mengerti dengan sifat Kenan yang berubah drastis dari awal ia PDKT sampai ia menikah. Padahal awal mereka PDKT terasa begitu indah dan menyenangkan, layaknya bangun dari mimpi indah dan menerima kenyataan bahwasanya kehidupan tidak seindah itu. Selama 5 bulan pernikahan itu pula, Dara seperti tidak dianggap ada oleh Kenan. Pernikahan mereka ini layaknya hanya sebuah status. Namun lain halnya dengan hubungan mereka. Usut punya usut, ternyata Kenan ini sudah lama suka dengan Naira, sahabatnya Dara. Inilah cerita Anemone terbentuk, cinta segi empat, karena
Saat itu Naira menyukai Andra, Andra menyukai Dara, dan Dara menyukai Kenan. Namun pada saat masa lalu, terjadilah kesalahpahaman antara Naira dan Dara pada saat Dara berdua dengan Andra. Kecemburuan dari Naira yang menimbulkan rasa ingin balas dendam kepada Dara agar merasakan apa yang ia rasakan saat ia mencintai seseorang dan cinta itu tidak terbalas. Karena Naira tahu Dara menyukai Kenan, akhirnya Kenan dijadikan senjata oleh Naira karena pada saat itu posisinya Kenan menyukai Naira. Nah, Naira memanfaatkan Kenan untuk membuat Dara hancur. Sama halnya dengan Kenan, saking dia sukanya sama Naira, akhirnya dia buta dan mau aja diperalat untuk balas dendamnya Naira. Di saat Naira sudah lelah, ingin melepaskan Kenan dan mengetahui bahwasanya Kenan itu ada hubungan dengan Naira, ia ingin menyerah saja pada cinta pertamanya. Namun, apakah Kenan akan tersadar saat ia tahu ia adalah alat untuk balas dendamnya Naira? Aku juga suka dari covernya, unique orange dan ada bunga anemone. Aku lupa arti anemone di novel ini tuh diceritain juga dan masuk dengan alur cerita di novel ketiga, Silhouette. This is my favorite novel, Silhouette, yang terbit di tahun 2022 dengan ketebalan 375 halaman yang diterbitkan oleh Coconut Books. Kisah cinta yang sangat unik antara Alvaro Atmaja dan Krisa Valeri. Ini cerita yang aku ingat karena di novel ini kisah cinta yang unik ya. Berawal dari siapa yang gak kenal Alvaro Atmaja? ATM berjalan yang gak akan ada habis-habisnya. Seorang Alvaro selain kaya, ia juga dominan yang mencintai seorang Krisa Valeri, perempuan yang sering diejek oleh Alvaro. Jelek, nerd, polos, bodoh, miskin. Segala kejelekannya ia lontarkan kepada Krisa. Semua itu hampir benar, tapi Alvaro lupa satu fakta bahwasanya Krisa itu cantik. Kecantikan dia yang berbalut kacamata dan rambut kepangnya terlihat seperti culun. Saking gengsinya Alvaro sampai ia membutakan semua mengenai keunikan dan kebagusan Krisa. Awal kisah mereka memang tidak seru, sangat tidak menyenangkan bagi Krisa. Ia selalu membuli, mengejek, bahkan menganggap Krisa itu sebagai babu Alvaro. Menurut aku di novel ini romance to komedi ya, apalagi tingkah Alvaro tuh yang gemesin dengan gengsinya yang tinggi itu. Untuk cover, aku suka dari covernya karena menggambarkan tokoh dari novel ini. So, novel ini telah dibaca lebih dari 22 juta kali di Wattpad. Ini mungkin pada tahun 2022. Dan novel ini untuk 15 tahun ke atas. Jadi, not for underage. Novel Alvarez yang terbit di tahun 2022 juga dengan ketebalan 358 halaman diterbitkan oleh Coconut Books. Kisah tentang Alvarez, Atmaja, dan Zea. Yaps, kalau kalian gak asing dengan kalimat Atmaja, berarti ini adalah anaknya Alvaro. Cerita di Silhouette. Sama uniknya kayak bapaknya, pria tampan, dominan, galak, suka seenaknya, dan di sini lumayan toksik. Alvarez ini mempunyai geng ABC, Alvarez, Bilal, dan Caka. Tentang persahabatan di sini juga ada poinnya. Persahabatan mereka dari kecil sangat langgeng sampai mereka kuliah, dan menurutku cerita di novel Alvarez itu konfliknya lumayan agak berat ya daripada novel-novel yang sebelumnya. Aku suka dari novel ini, dia ada slipbooknya.
Ini novel aslinya kayak gini, dan dia ada slipnya. Adalah Alvarez Atmaja. Lihat, cowok berakhir. Next, novel selanjutnya itu ada Portrait yang diterbitkan di tahun 2023 dengan ketebalan 358 halaman. Diterbitkan oleh Namina Book. Tentang Bara Aditya, seorang atlet bela diri campuran yang terikat perjodohan dan harus menikah dengan Akira Agna, seorang model terkenal. Akira Agna seorang perempuan yang dia benci karena menurut Bara, Akira adalah wanita yang membawa kesialan, merusak hubungan Bara dengan pacarnya yang pada saat itu bernama Sasa. Sampai akhirnya perjodohan pun mempermainkan kehidupan mereka. Tentunya awal pernikahan mereka itu tidak semulus dan seindah itu karena niat Bara memang ingin balas dendam kepada Akira yang telah menghancurkan kehidupannya. Awalnya Akira Agna ini benar-benar tidak peduli, sekasar apapun mau balas dendam apapun Bara. Yang ia inginkan adalah kehidupan dia yang tenang. Sampai akhirnya ada sikap Bara yang membuat Akira pun tidak mengerti. Dengan kelembutan dan perhatian yang Bara berikan, membuat Akira sedikit goyah. Namun di pertengahan pernikahan mereka, muncullah Tabita, cinta pertama Bara, yang menggoyahkan lagi perasaan Bara dan membuat ambigu pernikahan mereka berdua. Aku greget banget baca novel ini, karena menurut aku Bara itu labil. Aku paling gak suka tentang perselingkuhan, but in this novel, ini membuat aku greget, penasaran akhir cerita dari novel ini. Apalagi karakter dari Akira Agna itu gak sama dari novel-novel, cerita novel-novel sebelumnya yang Firda tulis. Akira itu cewek kuat, mandiri, cerdas, pintar, cantik. Satu kelemahan dari Akira itu dia tidak mengetahui apa keinginan dia tidak mengetahui tujuan hidup dia apa. Aku suka banget karakter kuat dari Akira Agna. Dan this is the cover. Ini cover lama. Cover yang barunya lebih unik lagi, menurut aku like magic. Tapi aku lebih suka cover yang ini karena aku bisa membayangkan tokoh dari novel. Next ada Strawberry Cloud, terbit di tahun 2023 dengan ketebalan 356 halaman, diterbitkan oleh Coconut Book. Kalau kalian ingat, ini sahabatnya Alvarez yang tadi geng ABC. Ini adalah Chaka dan yang cewek ini bernama Alana. Yaps, dan ini cerita Chaka dan Alana, cewek cegil yang bucin parah sama Chaka karena karakteristik dari Chaka yang membuat Alana ingin memiliki Chaka sebagai pacarnya. Chaka yang sangat misterius, dingin, sampai dia tidak peduli udah 189 atau 89 kali dia ditolak dengan Chaka tapi masih mengejar-ngejar Chaka. Sampai sedikit pertahanan Chaka ini runtuh, Chaka membuat option pergi jauh dari hidup Chaka atau masuk tapi tidak bisa keluar lagi. Tentunya dengan senang hati Alana ingin masuk dan tidak ingin menyerah, bahkan tidak ada minat untuk dia pergi dari hidup Chaka. Disinilah mulai terlihat sifat Chaka yang sebenarnya. Unik, menurut aku nggak ketebak sama sekali dan merasa ada yang mengganjal dari sifat Chaka tersebut. Dan covernya aku suka. Ini tuh cewek-cewek pastel gitu. Menurut aku konfliknya nggak terlalu berat juga, nggak kayak Portrait sama Alvarez, tapi tetap ceritanya. So the last one, Hanje Drive Your Insane. Ini novel pertama hardcover yang aku punya dari karya Firda Aputri. Terbit di tahun 2024, ketebalan 359 halaman yang diterbitkan oleh Coconut Book. Novel Hanje, J-nya tuh Jean. Ini adalah cucunya Alvaro, anaknya Alvarez. Last novel ini menurutku sangat complicated. Menceritakan tentang seorang Hanjean Atmaja dan Athena Ruby, berawal dari kisah Hanjean yang ingin balas dendam kepada orang yang sudah menabrak sampai membuat dirinya cacat. Ia mengalami alesitemia. Dia tidak mengerti
perasaannya, tidak mengerti kemauannya apa. Han Jian yang mengidap alesitemia karena kejadian masa lalu yang ditabrak lari oleh ibu Athena, berawal dari balas dendam sampai terikat dengan pernikahan. Jian masih belum mengerti perasaan apa yang dimilikinya kepada Athena, tapi dia selalu terbayang-bayang akan kelemahannya dan tak mau siapapun tahu, termasuk Athena. Semakin Jian ingin mendekat, semakin Athena ingin pergi kabur dari hidup Jian. Semakin Jian menjauh, semakin Athena ingin mempertahankan rumah tangganya. Novel ini menurutku lebih mature dan konfliknya pun lebih berat lagi. Novel ini pun menguras penuh banyak emosi. Oke, sebelum aku tutup konten ini, aku mau spill my favorite novel di antara 7 novel yang aku baca. This is Silhouette. Walaupun konfliknya nggak terlalu berat, tapi cerita di novel ini tuh tetap teringat. Jadi kalau misalnya kalian nanya ke aku gimana sih cerita Silhouette, pasti bakal aku inget. Sama this one, my favorite novel, ceritanya tuh seru karena mungkin konfliknya pun agak berat dan sedikit complicated, tapi ada poin-poin penting yang bisa dijadikan pembelajaran in real life juga. Sedikit spill, novel Han Jae ini dia akan terbit di buku keduanya, jadi aku udah gak sabar banget buat miliki novel Han Jae yang kedua. Di antara semua novel tuh kerasa banget perkembangan alur cerita dari penulisnya. Jadi aku suka banget, selalu suka karya dari Firda Aputri. Semangat untuk berkarya, don't forget to like, comment, dan subscribe. Dadah!